Halo teman-teman, saya Dimas Audio Putra dengan NIM K002586 dari kelompok B10 atau SGD 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dinding abdomen, gaster, dan appendix. Semoga bisa bermanfaat, guys. Di sini ada sebuah soal, yaitu laporan pertama. Dava sedang maraton One Piece. Dia wibu. Dari episode 1, ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya prospek. Dava juga ingin punya prospek seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Dia termotivasi, ya guys. Namun ia bingung harus mulai melatih atau apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen, dan di sini dia meminta jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Dan yang kedua ada B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan C, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinding abdomen anterolateral. Di sini ada seperti lapisan kulit, superficial, membranous, dan parietal, endoabdominal fascia, dan lain-lain. Tapi kita akan jelaskan tentang kulit dulu. Kulit itu melekat longgar pada struktur di bawahnya, kecuali di area umbilikus, ya. Diingat. Dan seperti ini gambarnya. Dan kalau fascia superficialis, lapisannya dibagi menjadi dua, yaitu lapis fascia camper, itu lapisan yang didominasi oleh lemak, dan fascia scarpa, lapisan membran yang menyerupai selaput. Dan perluasan klinis fascia scarpa itu pada pria itu meluas ke skrotum dan membentuk fascia dartos. Kalau scarpa itu di bagian paha, di bawah ligamentum inguinale, dan bergabung dengan fascia lata. Ini ada itu nih. Dan kalau profunda itu lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus tepat di bawah fascia scarpa. Dan yang keempat adalah muskuli aponeurosis, yaitu otot ini dibagi menjadi dua kelompok utama, itu otot datar dan otot vertikal. Kalau datar itu luar ke dalam, dan itu ada musculus obliquus externus abdominis, itu terluarnya. Kalau yang di tengah itu ada internus abdominis, tengahnya itu. Dan kalau yang tiga ada transversus abdominis, itu yang paling dalam. Dan kalau yang vertikal itulah ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Dan ada struktur khususnya, yaitu vagina musculi recti abdominis, itu yang selubung dibentuk oleh aponeurosis, otot datar yang membungkam musculus rectus abdominis. Dan ada interseptio tendinea, yaitu sejumlah sekat yang membagi musculus rectus abdominis menjadi beberapa segmen seperti six-pack. Ya, kalau mau six-pack itu seperti itu. Dan ada linea alba, garis tengah yang memisahkan dua musculus rectus abdominis. Dan kita akan selanjutnya fascia transversalis. Mohon maaf, saya agak kurang fit jadi agak batuk-batuk. Lapisan ini adalah kelanjutan dari fascia profunda yang paling jelas terlihat di bagian bawah musculus transversus abdominis. Dan yang keenam adalah fascia extraperitonealis, itu adalah lapisan yang memisahkan fascia. Itu yang maksudnya masih nanti. Ya, ini misalkan fascia transversalis dengan peritoneum dan dibagi menjadi dua area. Pertama adalah preperitoneal, yaitu lapisan yang mengarah ke anterior, mohon maaf. Dan ada retroperitoneal, lapisan yang mengarah ke posterior. Dan yang selanjutnya ada peritoneum parietal, lapisan terdalam yang melapisi dinding abdomen. Ini ya gambar-gambarnya, guys. Bentar. Nah, dan ada dinding
abdomen posterior. Itu terdiri dari lapisan kulit fascia superficialis dan kelompok musculus yang tersusun dari dalam 4 lapisan. Sistem otot merupakan dinding abdomen dibagi menjadi 2 jenis utama yang menghasilkan struktur khas, yaitu otot datar dan otot vertikal. Dan kalau otot datar terlebih dahulu itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis dan internus abdominis dan transversus abdominis. Kalau vertikal itu terdiri dari musculus rectus abdominis. Otot ini memiliki struktur pembagian yang penting seperti interseptio tendinea, sekat tendon yang membagi rectus abdominis menjadi beberapa segmen memberikan penampakan six-pack dan seperti itu, dan biasanya seperti itu ya. Ada sekitar 3 seksi di bawah processus sipoideus, di bawah umbilicus, dan di antara keduanya ada linea alba, garis tengah berserat yang terletak di antara 2 musculus rectus abdominis. Dan ketiga ada vagina musculi recti abdominis, yaitu selubung atau sarung yang membungkus otot rectus abdominis yang dibentuk oleh aproneurosis otot-otot dasar. Dan selanjutnya adalah penting kita untuk membedakan organ berdasarkan hubungannya. Ada intraperitoneal dan retroperitoneal. Kalau intra dilapisi oleh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Kalau retro hanya sebagian permukaannya saja. Contoh organnya itu kalau intra itu tadi gaster, jejunium, ileum, appendix, kolon, hepar, dan lain-lain. Kalau organ retro itu seperti ginjal, esofagus, rektum, pankreas, dan lain-lain. Ya, kita lanjut yang kedua. Kita baca soal dulu. Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung masak 2 bungkus mie pedas dan beli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongan terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta splinter yang ada di bawah gaster. Oke, ini bagian-bagian utama gaster itu ada banyak dan dibagi menjadi beberapa bagian, dari proksimal ke distal. 1 ada pars cardiaca, bagian tempat esofagus masuk dan berkontak dengan gaster. 2 fundus, bagian paling atas gaster yang berbentuk kubah. Dan 3 corpus gastrium, bagian badan utama gaster. Dan 4 ada pars pylorica dan bagian ujung gaster yang terbagi menjadi 3, antrum pyloricum, canalis pyloricum, dan musculus sphincter. Ini musculus sphincter itu yang mengatur keluarnya makanan yang dicerna ke usus halus kalau tidak salah. Dan ada curvatura omentum. Curvatura mayor itu lengkung besar gaster, terdapat melekatnya omentum maius seperti celemek besar. Curvatura minor lengkung kecil. Kalau yang ligamentum omentum maius itu ligamentum gastronolica, gastropenica, dan splenonica. Dan ada neurovascularisasi gaster. Pembuluh darahnya berasal dari arterinya itu berasal dari truncus coeliacus. Kalau venanya dia kurang lebih sama, dan persarafannya parasimpatis berasal dari nervus vagus, dan simpatis itu berasal dari nervus spalnicus mayor. Dan yang 3 ada anatomi appendix femoris. Itu soal yang nomor 3. Sebagai raka seorang siswa ini terasa keramat ringan, berasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika masuk kelas menekan sedikit letak appendix, letak umum letak appendix ini. Dan letak appendix ini secara umum itu memiliki ada garis McBurney atau diukur dari sias dextra menuju umbilicus, dan ada titik Barney yang terletak pada sepertiga lateral dextra. Dan kedua ada garis Lange atau titik Lange diukur dari dias dextra menuju sias sinistra. Titik Lange terletak pada seperenam lateral dari garis tersebut. Dan B, variasi letak appendix ini bervariasi dalam abdomen dengan posisi yang paling umum.
Retrocariatal paling umum itu 64%, pelvikum 32%, postileal 6,5%, subgaikal sekitar 2%, dan ileal paling dikit itu 1%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.